opzij bij. De Jong heeft zijn helft. De man, normaal. Calon pemain timnas Indonesia, Dean James, masuk dalam tim terbaik pekan ke-24 Eredivisie versi ESPN. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi ESPN. Dean James ditempatkan sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3. Klub yang dibela oleh Dean James, Go Ahead Eagles, mendominasi daftar dari tim terbaik Eredivisie pekan ini versi ESPN. Selain Dean James, ada dua nama lain yang masuk dalam daftar ini. Dua nama tersebut adalah Victor Edvardsen dan Oliver Antman. Setelah kemenangan sensasional 3-2 atas PSV pada Sabtu malam, Go Ahead Eagles memasukkan 3 pemain ke dalam elftal Van de Beek, tulis ESPN. Bagi bek kiri Dean James dan penyerang Victor Edvardsen serta Oliver Antman, ini adalah pemilihan kedua musim ini. Lanjutnya. Treffer voor PSV, maar ze leiden wel. Mingo. Sprint Boskagli. Genoeg weg. Deze Boskagli legt hem met gevoel daar waar hij moet. Goed gespeeld dit. Meski Go Ahead Eagles menyumbang perwakilan terbanyak, ESPN tidak menunjuk pemain dari klub kebanggaan kota Deventer tersebut menjadi pemain terbaik pekan ini. ESPN menunjuk pemain Sparta Rotterdam, Michel van Bergen. Namun, pemain terbaik minggu ini tidak bermain di Deventer. Michel van Bergen diberi kehormatan itu oleh para analis di Wasat Weekend, tulis ESPN. Itu tidak memerlukan penjelasan jika Anda sedikit mengikuti sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, kata Kenneth Perez dikutip Bola Sport, dari ESPN NL. Dia mencetak gol terakhirnya pada tahun 2021. Imbuhnya, kembali ke Go Ahead Eagles. Mereka berhasil tampil menggila pada pekan ini. Dean James dan kawan-kawan berhasil mengalahkan juara bertahan musim lalu, PSV Eindhoven. Go Ahead Eagles mengalahkan PSV Eindhoven dengan skor 3-2 di Stadion De Adelarshot, Minggu 2 Maret dini hari WIB. Dean James turun sebagai starter di kubu Go Ahead Eagles. Handig gedaan dit door Edvardsen. Nog uitgespeeld door Go Ahead. Zeggen geen buitenspel. Het is echt een prachtpaas. Counter, want het is buitenspel. En PSV. Pemain tersebut mengisi posisi bek kiri dalam formasi 4-4-2. Go Ahead Eagles memimpin berkat gol Oliver Antman pada menit ke-23. Hanya berselang 7 menit, PSV menyamakan kedudukan melalui Luuk de Jong. PSV yang sedang berupaya mengejar Ajax di puncak klasemen, bahkan sempat memimpin setelah Noalang mencetak gol di menit ke-34. Di babak kedua, Go Ahead Eagles berhasil mencetak 2 gol lewat Victor Edvardsen pada menit ke-74 dan Antman di menit ke-87 yang membuatnya menang atas juara bertahan. Kemenangan Go Ahead Eagles jelas jadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Dean James jadi salah satu pemain yang masuk dalam daftar nama yang diumumkan PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Dean James ditargetkan untuk bisa melakukan debut saat timnas Indonesia berjumpa Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Van zijn tweede. Goed, is hij alsnog de 3-2? Ja, een tijdje al. PSV uit de titel is te knikken. Teun Altman. Twee van de absolute plagen. JIJS DKK di lini belakang sudah cukup solid. Pelatih Venezia tinggal butuh genjotan di sektor penyerangan agar bisa bangkit. Kesolidan pertahanan Venezia mencuat dalam 2 pertandingan terakhir. Dikomandoi Kapten Timnas Indonesia, JIJS. I Lagunari meraih clean sheet atas 2 tim kuat Liga Italia. Setelah menahan Lazio 0-0, anak asuh Eusebio Di Francesco memetik hasil serupa di kandang Atalanta. Bukan 1 poin sembarangan karena perbedaan posisi mereka teramat jauh di klasemen. Di Francesco tampaknya sudah menemukan racikan jitu guna menambal kebocoran di lini belakang. Sejauh ini cederanya kiper Filip Stankovic bisa ditutupi pemain pinjaman lain dari Inter Milan, Ionut Radu. Di sektor 3 bek sentral, peran IJS semakin krusial sebagai kapten dan palang pintu utama. Ia lebih nyetel dengan sokongan 2 rekrutan baru, Vali Cande dan Alessandro Marcandali, di kiri kanannya. Marcandali bergantian tugas dengan pemain lama, Joel Singtiene. Komposisi itulah yang diturunkan Di Francesco saat memetik hasil steril dengan Lazio dan Atalanta. Setelah racikan solid ditemukan untuk pertahanan, kini Venezia tinggal menggenjot produktivitas lini depan. Kreasi peluang dan eksekusinya menjadi 2 faktor yang wajib ditingkatkan jika I Lagunari ingin memperbaiki nasib di klasemen. Venezia masih berkutat di peringkat 19 alias 2 terbawah sampai pekan ke-27. Mereka mengemas 18 poin, hanya unggul 4 di atas juru kunci Monza dan kurang 5 angka dari zona aman terdekat. Tim berjulukan Arancione Verdi masih kesulitan dalam mencetak gol. Sudah 4 partai beruntun mereka lalui tanpa menjebol gawang musuh. Urutannya adalah melawan AC Roma 0-1, Genoa 0-2, serta Lazio 0-0 dan Atalanta 0-0. Kebutuhan akan seorang bomber mumpuni sepeninggal Joel Pohjanpalo masih dirindukan. Dua penyerang tengah,
Daniel Villa dan Mirko Maric masih butuh waktu adaptasi mengingat mereka sama-sama baru direkrut Januari kemarin. Saat Anda datang ke Bergamo dan membukukan 3 peluang bersih untuk mencetak gol, Anda harus mengeksploitasinya, ujar Di Francesco. Sepak bola terdiri atas detail-detail dan kami harus memperbaikinya dengan kesabaran. Seharusnya kami bisa lebih jernih dalam membuat beberapa pilihan dan saya harus memberikan pujian kepada para pemain. Tim kami juga telah memperbaiki kinerja tim. Anak-anak telah melakukan interpretasi permainan dengan sangat baik. Tapi saya ingin membawa pulang beberapa poin karena penampilannya sudah bagus, katanya. Misi Venezia untuk keluar dari tren negatif masih disambut tantangan berat. Mereka akan bertandang ke markas Como pada 8 Maret sebelum menjamu runner-up klasemen Napoli, 16 Maret mendatang. Berita selanjutnya ada bek timnas Indonesia, Mees Hilgers, mengungkapkan kebahagiaannya usai pulih dari cedera. Mees Hilgers kembali tampil penuh dalam laga Eredivisie melawan FC Groningen akhir pekan lalu. Mees Hilgers memang sudah lama absen dari lapangan hijau. Mees Hilgers keluar masuk ruang perawatan sejak Oktober 2024. Dirinya sempat absen membela timnas Indonesia dalam 2 laga di bulan November 2024 menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kini, Mees Hilgers sudah kembali bugar. Bek 23 tahun tersebut sudah siap berkontribusi lebih untuk timnya. Saya akhirnya merasa fit setelah periode yang cukup lama, ujar Mees Hilgers dilansir dari ESPN NL. Butuh waktu lebih lama dari yang kami perkirakan untuk kembali bermain penuh, imbuhnya. Mees Hilgers lega usai pulih dari cedera panjang. Bek dengan 2 caps timnas Indonesia tersebut sempat merasa terganggu usai lama absen panjang. Dirinya ingin terus membantu tim sejak dinyatakan pulih dari cedera. Dat heeft Twente in de persoon van Hilgers ook. Beide teams. Sangat mengganggu saat Anda tidak bisa bermain, ujar Hilgers. Anda selalu ingin berada di lapangan dan membantu tim, lanjutnya. Pada laga akhir pekan lalu, Mees Hilgers dipercaya berduet dengan Gustav Lagerbielke di jantung pertahanan FC Twente. Sayang, comeback-nya gagal membawa timnya menang. FC Twente harus puas dengan hasil imbang atas Groningen dengan skor 1-1. Dirinya tampil kokoh dan impresif dalam menjaga lini pertahanan FC Twente. Kembalinya Mees Hilgers ini tidak hanya menjadi berita gembira bagi fans FC Twente. Ini juga menjadi berita bagus untuk seluruh fans timnas Indonesia. Pasalnya, dirinya berpeluang besar tampil untuk timnas Indonesia di laga terdekat. Pada laga terdekat, skuad Garuda bakal jumpa Australia dan Bahrain. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan 25 Maret 2025. Mees Hilgers bakal jadi pemain yang dibutuhkan dalam sektor lini pertahanan skuad Garuda. Dat was een momentje hoor, voor Groningen. Weer teruggeven aan Van Bergen. Di sisi lain, gelandang Almere City, Tom Haye, sudah menanti bermain untuk timnas Indonesia. Prof Haye menjadi sosok penting di lini tengah skuad Garuda. Dirinya tercatat sudah meraih 9 caps dan mengoleksi 2 gol sejak debut tahun lalu. Selanjutnya, dia akan menunggu panggilan timnas untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain pada bulan ini. Tom Haye menjelaskan, bermain untuk timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi, mereka memiliki supporter yang fanatik dan siap memberikan dukungan. Tentunya, berlaga untuk skuad Garuda jadi tugas yang tidak bisa dilewatkan. Ya, luar biasa. Saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana, kata Tom Haye dilansir dari laman Football International. Pemain berusia 30 tahun ini melanjutkan, bermain untuk negaranya selalu memberikan pengalaman menarik. Dia memastikan akan segera pergi setelah melawan AC Breda pada 15 Maret. Skuad Garuda memang dijadwalkan berkumpul pada 7 hari sebelum melawan Australia yang akan digelar 20 Maret. Jadi dalam hal itu sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia dan juga sangat menyenangkan. Jadi, ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah NAC Breda, ujarnya. Haye melanjutkan, mereka harus bisa mendapatkan hasil maksimal di bulan Maret nanti. Tentunya, ini demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Sebagai pemain, dia akan berusaha memberikan kontribusi terbaik di lapangan, dan kembali fokus ke Almere setelah laga tersebut. Itu juga merupakan pertandingan yang sangat bagus untuk saya, tentu saja. Saya berharap kami dapat meraih 1 atau 2 hasil bagus dalam 2 pertandingan sebelum itu. Kemudian kami dapat memasuki fase akhir musim, ujarnya.
Wij zijn met z'n allen getuigen. Bij de tweede paal en daar is de gelijkmaker. Lukt die Aan te spelen. geweldig uitgespeeld door Go Ahead. Misschien dat dit een moment is om Vaassen te